أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Kita masih dapat melaksanakan di antara kebaikan-kebaikan yang Allah wajibkan, di antaranya salat subuh secara berjamaah, yang mana ini merupakan kebaikan yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga patut kita bersyukur dengannya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla bardain dakhala al-jannah." Siapa yang dapat salat di dua waktu dingin, yaitu salat subuh dan salat asar, maka dia dijanjikan untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk di antara hamba-hambanya yang dimasukkan oleh Allah kelak nantinya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menutup daripada aib-aib keburukan kita. Karena seandainya aib-aib keburukan kita dibuka oleh Allah, maka tak ada seorang pun yang mau duduk bersama kita untuk bermajlis dengan kita, dikarenakan dosa yang kita miliki, dikarenakan sesuatu hal aib yang besar yang kita miliki yang Allah telah tutup darinya. Oleh sebab itu kita bersyukur manusia tidak mengetahui apa yang kita sembunyikan. Yang nampak kepada mereka adalah baik, yang nampak kepada mereka adalah kebaikan kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ditutupnya aib-aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata para ulama, seandainya dosa itu memiliki bau, maka tak ada seorang pun yang mau duduk bersama kami. Karena kami ini merupakan manusia, kata para ulama, sama seperti antum, sama seperti kita semua. Tidak ada manusia yang tidak terluput dari kesalahan. Namun kita bersyukur kepada Allah ketika Allah menyembunyikan aib tersebut, dan kita berupaya untuk kembali menjadi hamba Allah yang tangguh, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki dirinya semampunya sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil ajal kita, kita tetap istiqamah di dalam kebaikan. Dan tak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita merupakan suri tauladan yang patut kita contohi dari segala aspek kehidupan. Dan ini merupakan konsekuensi kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti beliau dalam setiap perkara. Karena ketaatan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada rasulnya, maka sama dengan dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mungkin kita telah menghafal semuanya, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasulmu maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasulmu maka tinggalkanlah. Dan itulah konsekuensi kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Taatnya kita kepada Nabi sama dengan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhnya kita dari apa yang diharamkan oleh Nabi kita Muhammad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sama dengan kita telah menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami menghormati daripada Imam Cik BKM dan jemaah semuanya yang telah memberikan kesempatan kali ini untuk menyampaikan sedikit daripada kebaikan-kebaikan yang kami ketahui. Karena di sini juga mungkin di antaranya banyak daripada saudara-saudara kami, baik yang kandung maupun yang bukan kandung. Semoga pertemuan ini merupakan pertemuan yang berkah, pertemuan yang dapat memberikan keberkahan kepada kita semua, saling memberikan kebaikan, sharing kebaikan. Dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah di surganya sebagaimana Allah telah dikumpulkan kita di salah satu rumah Allah yang mulia ini. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
saya teringat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkenaan dengan ruh, yang mana kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa i'talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruh itu seperti pasukan yang mengelompok. Apabila dia berkumpul dengan ruh yang baik, maka dia semakin akrab. Dan apabila ruh tersebut tidak berkumpul dengan sesuatu yang baik, maka dia saling berselisih, saling menjauh. Kemudian para ulama mengatakan dalam hadis tersebut, di antaranya Imam Khattabi rahimahullah, beliau mengatakan ruh itu akan senantiasa berkumpul dengan yang semisalnya. Kemanapun dia pergi, dia akan mencari ruh yang sama seperti dia, yang akhlaknya sama dengan dia, yang manhajnya sama dengan dia, yang akidahnya sama dengan dia. Dia akan berkumpul dengan orang yang semisalnya. Maka semakin mereka itu memperbanyak berkumpul dengan pasukan-pasukan demikian, maka mereka itu semakin akrab. Seakan-akan walaupun mereka itu baru sekali pernah berjumpa, namun seperti telah lama mereka berjumpa. Dikarenakan samanya, ada sisi yang sama di antara mereka. Mungkin sama daripada bentuk ibadahnya, sama daripada apa yang dia yakininya, daripada akidah yang dia yakini, maka dia akan berkumpul dengan orang-orang yang semisal dengan itu. Dan kita berharap ketika berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, kita berkumpul dengan orang-orang yang sesuai yang dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafis salih. Semoga Allah juga mengumpulkan kita nanti di hari kiamat dengan syafaat orang-orang saleh tersebut. Karena memang Allah Ta'ala berfirman, al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduwwu illa al-muttaqin. Sesungguhnya saudara-saudara kita, pertemanan kita di dunia ini, di antara kita sesama mereka, sesama kita itu saling bermusuhan nantinya di hari kiamat, illal muttaqin, kecuali mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya ruh kita dengan orang-orang bertakwa tersebut semoga menjadikan kita itu mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang soleh tersebut. Karena pada hari kiamat nantinya kita sangat butuh terhadap syafaat tersebut. Syafaat orang-orang soleh, syafaat teman-teman kita di majlis kita ini, atau syafaat teman-teman kita yang senantiasa kita salat bersama mereka, yang pada hari kiamat nanti mungkin kita terlalu banyak dosa. Kita mungkin orang yang beriman kepada Allah, namun di samping kita beriman terkadang kita keliru. Nah, untuk mendapatkan bonus Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus kekeliruan kita butuh syafaat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya syafaat yang kita dapatkan dari teman-teman kita yang saleh. Dan juga syafaat dari amalan kita sendiri. Baik itu amalan seperti membaca Al-Quran maupun amalan puasa kita. Apalagi baru-baru ini kita telah selesai melaksanakan 30 hari berpuasa Ramadan, yang di dalamnya kita penuh dengan amal soleh kita laksanakan. Yang paling sering, yang paling menonjol adalah puasa dan Al-Quran. Itu yang selalu kita laksanakan. Karena semoga dengan dua amalan tersebut dapat memberikan syafaat kepada kita nantinya di hari kiamat. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Amr bin As radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya Al-Quran was-siyam yusyafi'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Sesungguhnya Al-Quran dan puasa itu merupakan dua amalan yang dapat memberikan syafaat kepada seorang hamba nantinya di hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada puasa dan Al-Quran itu untuk berbicara. Kemudian Al-Quran ataupun puasa pertama sekali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya siyam ta'al, wahai puasa kemarilah.
Katakan apa yang ingin kau katakan. Kemudian puasa itu mengatakan, Ya Rabbi, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, fa inni, sesungguhnya aku, mana'tuhu minasyarab wa ta'am bin nahari, sesungguhnya aku telah menghalangi si fulan dan si fulan dari menahan makan dan minum karenamu ya Allah, karena ketaatan kepadamu ya Allah. Jika benar si fulan tersebut melaksanakannya iman dan wahtisabah, dengan iman dan berharap penuh pahala di sisimu ya Rabb, fasyaffi'ni fiha, dan berikanlah syafaatku untuk mereka yang berpuasa ikhlas karenamu ya Allah. Kemudian Allah cek, Allah lihat apa benar puasanya demikian, apakah benar puasanya lillahi ta'ala, apa benar puasanya iman dan wahtisabah, apa benar puasanya itu menjauhi daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, terselamatkan dari apa yang Allah haramkan. Dicek ternyata benar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada si fulan tersebut dari amalan puasanya. Begitu juga dengan Al-Quran. Diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara, untuk memberikan sesuatu hal yang sangat diharapkan oleh manusia, yaitu syafaat. Ta'al Al-Quran, wahai Al-Quran kemarilah. Qul bima taqul, katakan apa yang ingin kau katakan. Kemudian Al-Quran mengatakan, Ya Rabbi, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, fa inni mana'tuhu bin naumi bil lail, sesungguhnya aku telah menghalangi si fulan di malam harinya untuk bergadang malam untuk membaca kitab-Mu ya Allah, untuk membaca firman-Mu ya Allah. Seandainya kalau dia ikhlas dalam melaksanakannya, fasyaffi'ni fiha, maka berilah syafaatku untuk mereka yang membaca firman-Mu dengan ikhlas karenamu ya Rabb. Kemudian Allah kembali mengecek, lihat amalan seorang hamba itu, apakah benar dia baca Al-Quran lillahi ta'ala, apakah dengan dia baca Al-Quran dia semakin baik, apakah dia membaca Al-Quran tersebut benar-benar dia tadabburi dan mengamalkan isinya. Ternyata iya, kemudian Al-Quran tersebut diberikan oleh Allah syafaat dan diberikan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran tersebut dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada di antara hamba-hamba Allah yang berpuasa dan membaca Al-Quran yang tidak akan mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya puasanya menjadi sia-sia dan Al-Qurannya menjadi sia-sia. Kapan puasanya menjadi sia-sia? Tatkala dia berpuasa tidak di atas iman dan tidak di atas ihtisab. Kemudian kapan Al-Qurannya menjadi sia-sia? Ketika Al-Qurannya tersebut tidak dia jadikan sebagai hujjah, atau tidak dia jadikan sebagai imam, tidak dia jadikan sebagai sandaran hidup. Dia hanya baca Al-Quran sekedar baca saja, atau sekadar tarannum. Tahu Pak ya tarannum? Tarannum itu seperti membaca Al-Quran itu dengan berbagai macam bentuk model maqamat. Ada maqam ini, maqam itu, maqam ini, maqam itu. Nah, hanya sekedar itu dia baca Al-Quran. Selebihnya ketika tutup Al-Quran kemudian seperti orang biasa saja. Tidak ada getar hatinya ketika mendengar ayat-ayat Allah yang mendatangkan tentang azab dan sebagainya. Tidak bergetar hatinya, melainkan dia semakin keras hatinya ketika dia baca Al-Quran. Maka orang-orang seperti ini berarti dia belum menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya, dan Al-Qurannya itu tidak bermanfaat baginya nanti di hari kiamat. Padahal Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang nanti di hari kiamat sebagai syafaat bagi orang-orang membacanya. Itu janji Nabi SAW. Namun ada di antara hamba Allah yang tidak mendapatkan syafaat tersebut tatkala dia hanya membatasi Al-Quran dengan membaca stop demikian, dan dia tidak mau mengambil pelajaran, mempelajari tafsirnya untuk diamalkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Sesungguhnya kami turunkan kepadamu Muhammad Al-Quran ini untuk ditadabburi ayatnya dan sebagai pengingat di antara orang-orang yang memiliki akal sehat.
itu seharusnya Al-Quran yang kita miliki. Sehingga apa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan mereka itu Al-Quran, Al-Kitab, kemudian mereka membacanya sebaik-baik bacaan, maka mereka lah orang-orang beriman kepada Allah. Nah, sebagian manusia menyangka ayat ini hanya sekedar membaca sebenar-benarnya. Ketika dia telah memperbaiki makhraj dan sifat huruf dari Al-Quran tersebut, dia menyangka dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal belum cukup demikian. Bahkan kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau mengatakan ya'maluna haqqa amalihi. Sesungguhnya makna yatluna kitabullah haqqa tilawatihi, membaca Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan itu adalah yang paling puncak dari itu adalah ya'maluna haqqa amali. Dia mengamalkan Al-Quran tersebut dengan sebaik-baik pengamalan. Barulah dia dikatakan ulaika yu'minuna bih. Mereka lah orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berpaling darinya, dia berpaling dari membacanya, ataupun mungkin dia membacanya, dia berpaling dari melihat tafsirnya untuk mengambil pelajaran dalamnya, dia berpaling dari itu, maka dia belum disebut sebagai orang yang beriman dengan Al-Quran tersebut. Maka dia sungguh orang-orang yang merugi, dan dia bukan termasuk golongan keluarganya Allah. Karena orang menyangka juga keluarganya Allah itu hanya hafid-hafid Quran saja. Adapun kita yang hafal mungkin 1-2 ayat tidak termasuk golongan keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Syekh Utsaimin rahimahullah, tatkala ada manusia yang dia cuma hafal 1-2 ayat dari Al-Quran, namun dia berupaya setiap ayat yang dia baca di Al-Quran tersebut, dia berupaya untuk memahami maknanya, kemudian dia mengamalkan daripada isi Al-Quran tersebut di kehidupannya, maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dialah ahlul Quran. Apa gunanya orang yang hafal Quran ketika isi Al-Quran tersebut tidak berbekas di hatinya dan dia tidak mengamalkan apa dalam Quran tersebut, sehingga dia belum dikatakan ahlul Quran walau dia itu telah menghafal mungkin beberapa juz Al-Quran atau 30 juz Al-Quran. Tidak ada manfaatnya. Itu sama seperti apa yang telah Allah gambarkan dalam surah Al-Jum'ah, seperti keledai yang di atasnya itu banyak daripada bekal, baik itu buku-buku, dia hanya sebagai numpang saja, pustaka berjalan, namun tidak bermanfaat bagi keledai tersebut karena dia tidak mengamalkannya. Begitu juga dengan manusia, tatkala dia memiliki ilmu, tatkala dia memiliki Al-Quran di kepalanya, di hatinya, dia memiliki hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak nampak asar pengaruh daripada tubuhnya daripada Al-Quran yang dia hafal tersebut, tidak menampakkan ciri dari Al-Quran dari hatinya, dari sifatnya, maka dia sungguh belum menjadi ahlul Quran. Maka dari itu, semoga apa yang telah kita berikan kepada Allah selama 1 bulan kemarin daripada amalan puasa kita ataupun amalan Al-Quran kita yang kita baca, semoga kedua-duanya memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat nantinya, sebagaimana syafaat kita itu dengan orang-orang soleh. Karena kita tahu syafaat itu hanya syafaat orang soleh, padahal dari setiap amalan kita itu memiliki syafaat yang Allah berikan izin kepada amalan tersebut untuk diberikan kepada orang-orang yang ikhlas melaksanakannya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah mengenai nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sabdakan kepada seorang sahabat dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sebuah perjalanan, sebuah safar. Dalam safar beliau, menjadi ciri khas safar beliau itu selalu diiringi dengan sahabat-sahabat yang lain ketika beliau melaksanakannya, dan beliau selalu menjadi amir daripada safar beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika berjalan, ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, yang mana sahabat ini merupakan sahabat yang selalu menanyakan kebaikan kepada Nabi, yang tidak mau menyia-nyiakan kebersamaannya dengan Nabi, dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia minta sama Nabi, ya Rasulullah, alimni wa aujiz. Ya Rasulullah, ajarkan aku dan singkatkanlah nasihatmu ya Rasulullah.
Bayangkan, nasihatkanku ya Rasulullah, kemudian singkatkan nasihatmu ya Rasulullah. Dan di antara kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Nabi diberikan jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Yaitu perkataan yang singkat namun penuh dengan makna dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudah dipahami oleh orang-orang yang mendengarkannya. Kemudian pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikanlah nasihat kepada sahabat ini, karena di antara hak seorang muslim apabila kita diminta untuk memberikan nasihat, maka kita berupaya untuk memberikan nasihat semampu kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sahabatku, fa idza qumta fi salatik." Nasihat yang pertama yang Nabi sampaikan kepada sahabat ini, "Wahai sahabatku, kalau engkau ingin melaksanakan fasalli salata muwaddi', maka salatlah seperti salat yang terakhir bagimu, seakan-akan engkau akan berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala setelah engkau melaksanakan ibadah salatmu tersebut." Itu nasihat yang pertama. Yang kedua, wahai sahabatku, wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghada. Wahai sahabatku, jangan engkau berkata-kata dengan sebuah perkataan yang engkau mesti minta maaf di keesokan harinya. Engkau mesti minta klarifikasi lagi. Engkau mesti lagi ucapkan lagi perkataan yang baru untuk menjelaskan apa maksud yang kemarin. Karena banyak kekeliruan yang disampaikan. Mungkin di dalamnya penuh kedustaan, penuh ghibah dan sebagainya. Maka wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghada. Jangan engkau berkata demikian sehingga menyebabkanmu untuk minta maaf di keesokan harinya. Maksudnya apa? Untuk menjaga lisan kita, jangan sampai liar lisan kita ini untuk mengatakan sesuatu hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ajmi'il ya'sa fima aidin nas. Dan senantiasalah kamu itu putus asa dari manusia dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud putus asa dari manusia? Artinya tidak berharap kepada manusia apa yang ada pada manusia tersebut. Dan dia tidak menghinakan dirinya kepada manusia ketika dia tahu dia butuh sesuatu. Namun dia minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna at-tawakkal. Itulah 3 nasihat singkat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat dari jalur hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya sedikit untuk mensyarahkan beberapa kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari nasihat tersebut untuk mengisi zikir kita, i'tikaf kita pada subuh ini. Yang pertama sekali adalah nasihat Nabi mengenai tentang salat. Bapak Ibu dirahmati Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu salat maka jadikanlah salatmu itu seperti salat yang terakhir bagimu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Nabi itu memberikan jawaban demikian agar ketika seorang hamba meyakini di hatinya setiap ibadahnya itu merupakan ibadah yang terakhir baginya, maka dia berusaha untuk khusyuk di dalam ibadahnya. Dan orang, kalau kita seperti manusia biasa, ketika bertemu dengan orang-orang yang kita cintai dan kita tahu kita akan berpisah dengannya di esok harinya, maka hari itu kita berusaha untuk menjaga momen tersebut, untuk berbicara dengannya, nyaman dengannya, dan setiap perkataannya itu kita dengar dan berharga semua perkataannya itu, karena dia tahu dia akan berpisah lama nanti dengannya, bahkan mungkin tidak akan bertemu lagi. Nah, orang yang seperti itu, dia akan berusaha menjaga waktunya itu benar-benar dia manfaatkan sebaik-baiknya dengan orang yang akan dia berpisah dengannya. Kata para ulama, demikian jugalah orang yang akan berpisah dengan ibadahnya. Ketika dia jadikan ibadahnya itu ibadah yang muwaddi'. Apa makna muwaddi'? Yaitu ibadah yang terakhir baginya, maka dia berusaha untuk menjaga daripada rukun-rukun ibadah tersebut supaya datang khusyuk dan menyempurnakan di setiap daripada syarat dan rukun ibadah tersebut. Karena dia tahu setelah salam, setelah dia menyelesaikan ibadah itu, dia akan kembali kepada Allah. Dia akan meninggalkan dunia ini bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau saja
Setiap kita selalu menghadirkan hati kita itu dalam ibadah kita, untuk menjadikan hati kita hadir bahwasanya ibadah kita ini adalah ibadah yang terakhir bagi kita. Kita selalu untuk berusaha khusyuk. Dari mulai kita ambil wuduk saja kita enggak sia-sia. Berusaha untuk yang sunnah-sunnahnya kita praktekkan. Kemudian sampai ke masjid di awal waktu kita solat sunat. Kemudian ada sisa waktu kita berdoa kepada Allah. Kemudian baru kita solat dengan khusyuk, dengan tumakninah. Kita jaga semuanya sampai selesai solat bersama imam. Maka orang seperti itu, orang yang telah menghadirkan di hatinya itu sifat muwaddi', sifat kangen dengan ibadahnya. Karena kalau dia sudah kangen dengan ibadahnya, ketika dia masuk dalam ibadah tersebut, dia berusaha untuk maksimal. Demikianlah orang-orang beriman itu, setiap ibadahnya dia rindu, setiap ibadahnya dia kangen dengan ibadahnya. Ketika berpisah dari ibadah tersebut, dia tahu dia akan berpisah dan dia akan bertemu Allah, maka dia berupaya untuk memaksimalkannya. Dan salat ini para kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Nabi memberikan nasihat demikian? Karena kalau orang telah khusyuk dengan salatnya dan berhasil melaksanakan poin daripada cara jitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangkan kekhusyuan tersebut, kalau sudah baik salat orang sudah baik, insya-Allah amalan yang lain itu akan baik. Kan kita telah menghafal, kita tahu bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah as-shalah." Sesungguhnya amalan yang pertama sekali dihisab oleh Allah adalah salatnya. Fa idza saluhat saluha sairu amalihi, fa idza fasadat fasada sairu amalihi. Jika baik salat orang itu, maka akan baik amalan-amalan yang lain. Jika buruk, maka akan ikut buruk pula amalan-amalan yang lain. Maka Nabi telah memberikan jawaban itu. Ketika orang benar-benar menjaga kekhusyuannya dengan ibadahnya, ibadah salatnya terutama sekali, kalau dia sudah tidak main-main lagi dengan salatnya, maka dijamin insya-Allah perkara-perkara ini dia akan serius, dia tidak akan main-main. Baik itu yang menyangkut dengan keluarganya, dengan masyarakatnya. Karena dengan Allah saja dia sudah serius, apalagi dengan manusia. Maka akan baik tatanan kehidupannya apabila salatnya mulai dia jaga. Dan dia tahu pula bahwasanya salat tersebut amalan yang pertama sekali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu buruk, kalau hisab yang pertama ini buruk, tidak baik, maka sudah barang pasti amalan-amalan yang lain itu akan menjadi ikut tidak baik. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan kita berkata dengan perkataan yang kita itu harus minta maaf di keesokan harinya. Maksudnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bil lisan." Hati-hatilah kamu dengan lisanmu. Karena lisan ini adalah lidah yang tidak ada tulangnya, yang sulit untuk dihentikan kecuali oleh orang-orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun seorang ustaz, sekalipun seorang ulama, terkadang ketika dia tidak menjaga lisannya di atas keridhaan Allah, terkadang dia berucap dengan sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kadang dia silap, sehingga dengan kesilapan tersebut diyakini dengan manusia, kemudian manusia mengamalkan kesalahan yang disampaikan oleh seseorang. Maka berbahaya sekali. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kalau engkau ingin berbicara, maka hendaknya kau pikirkan sebanyak-banyaknya. Ribuan kali kau pikirkan baru kau berbicara, sehingga perkataanmu itu bisa engkau tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap perkataan kita itu dicatat oleh malaikat. Allah katakan dalam surat Al-Ahqaf. Dalam surah Al-Qaf Allah katakan, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Tidaklah seseorang itu mengatakan sebuah ucapan melainkan ada raqib dan atid yang akan mencatat daripada kebaikan dan keburukan kita. Tidak ada yang diluputi. Setiap kebaikan kita dicatat oleh malaikat, setiap keburukan kita dicatat oleh malaikat. Maka perkataan kita, setiap perkataan kita, baik perkataan dari lisan kita maupun perkataan dari tulisan kita, itu sama maknanya. Kalau sekarang sudah ada WA Pak ya, sudah WA, sudah ada Facebook. Jadi apa yang kita ketik di Facebook kita itu, apa yang kita ucapkan di WA kita itu, maka itu akan diminta tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya perkataan yang kita ucapkan dengan lisan kita. Karena apa yang kita tulis itu merupakan hasil daripada ijtihad kita, hasil daripada fikiran kita.
yang kita terangkan melalui tinta kita sama saja. Sama itu. Maknanya sama dan hukumnya sama. Seperti orang yang mungkin ingin menceraikan istrinya, baik dengan perkataan yang tertulis maupun yang tidak tertulis sama. Baik dengan SMS, dengan WA, ya kan? Apa dengan diucapkan itu sama maknanya. Jadi tidak ada yang beda. Maka dari itu kata para ulama, hendaknya seseorang itu menjaga lahir batinnya. Yang lahir apa? Lisannya ini secara lahir. Yang batin apa? Sekarang yang batin itu banyak. Semua media itu secara batin. Orang enggak tahu. Kita di rumah kita mengetik, kita di kamar kita mengetik. Terkadang ketikan kita ini di luar lisan kita indah sekali. Namun tangan kita ini ketika di kamar kita mengetik sesuatu membuat hati orang tersakiti dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga di zaman sekarang ini sulit bagi kita untuk menjaga hadis ini, menjaga lisan kita ini. Karena semakin hari kita lihat semakin banyak orang minta maaf. Karena apa? Waktu saking liarnya lisannya untuk berkata sesuatu hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dia berkata, besok udah klarifikasi lagi. Hari ini berkata, dia katakan tidak, saya cuma bercanda, saya hanya begini, saya hanya begini. Kemudian ketika ditangkap katakan, oh maksud saya kemarin bukan demikian, bukan demikian. Padahal maksudnya memang demikian, cuma karena sudah ditangkap, karena akan ada hukuman, barulah dia klarifikasi. Lelah sekali orang seperti ini. Lelah sekali orang tidak bisa menjaga lisannya. Kenapa? Karena begitu banyak mara bahaya yang akan dia dapat ketika dia tidak mampu menjaga lisannya. Betapa banyak di antara suami istri yang rusak rumah tangganya akibat daripada lisannya yang dia tidak jaga. Betapa banyak masyarakat hancur tatanan masyarakat tersebut ketika di antara mereka saling mengumbar aib mereka sendiri. Ini si fulan mengumbar aib si fulan, tetangga fulan mengumbar aib fulan dengan lisannya sebagainya. Sehingga rusaklah tatanan kehidupan kita ketika kita tidak menjaga aib-aib sesama muslimin. Yang kedua, yang terakhir, yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kamu selalu putus asa dari manusia dan tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita disuruh oleh Nabi kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang telah menjadikan hatinya bersandar kepada Allah, maka orang tersebut tidak ada khawatir sedikit pun di dunia ini. Apapun kebaikan yang dia dapat, maka dia bersyukur karena dia tahu itu Allah yang berikan. Apapun musibah yang datang dia tahu dan dia pun bersabar. Itu merupakan ujian yang datang dari Allah untuk meningkatkan derajat kehidupannya, untuk mendatangkan ampunan Allah di setiap usahanya untuk menjalani takdir-takdir yang mungkin takdir tersebut tidak diharapkan. Namun dia yakin karena itu dari Allah, dia berusaha untuk berjalan di atasnya. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang tidak ada khawatir kehidupannya. Dia akan jalan dengan santai. Dia tahu semua yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala yang atur. Apa yang dia takut kepada manusia? Ketika manusia berusaha menghalangi dakwahnya, manusia menghalangi ekonominya, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalau belum Allah catat itu sebagai keburukan kita, sekalipun semua makhluk di dunia ini berkumpul untuk memudaratkan kita, tidak akan mampu manusia tersebut kecuali apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah saat manusia telah menjadikan hatinya bergantung kepada Allah dan dia tidak takut kepada siapapun, kepada manusia sekalipun. Dan sungguh beruntung orang-orang yang menggantung hatinya kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang terakhir, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qana Allah bima ata. Sungguh beruntung seorang hamba yang ketika dia telah masuk Islam, kemudian dia diberi rezeki yang cukup, kemudian dia qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Sekalipun mungkin dia berharap rezeki yang lebih, namun dia tidak ngemis-ngemis dengan manusia, karena dia tahu Allah Maha Kaya dan dia minta hanya kepada Allah. Kemudian dia hanya mengeluarkan sebab-sebab untuk mendatangkan rahmat Allah tersebut, karunia Allah tersebut, dan dia tidak menghinakan dirinya kepada manusia, dan dia tidak menyeret wajahnya untuk tunduk kepada manusia. Tidak. Dia menjaga izzah, menjaga iffahnya, menjaga kewibawaannya seorang muslim, yang mana dia hanya tunduk dan patuh dengan perintah Allah. Dengan manusia dia tetap tegak wajahnya,
tidak dia tunduk dengan manusia, karena dia tahu manusia la yanfa' wa la yadur, tidak memberikan manfaat dan tidak pula memberikan mudarat. Itu yang dia yakini. Seorang muslim sejati, seorang muslim ahlu sunnah itu orang yang selalu bergantung hidupnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik untuk rezekinya, ekonominya, kehidupannya, dia gantung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu kehidupan dia itu diatur oleh Allah. Walillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah lah yang ada di langit, yang ada di bumi. Apa yang kita takut dengan manusia? Karena sebenarnya semua ini milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian apa yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Agak panjang lebar sedikit. Semoga bermanfaat. Semoga dapat kita amalkan apa yang kami sampaikan, terutama untuk saya pribadi khususnya dan umumnya kepada para jamaah yang telah mendengarkan sharing ini, mendengarkan kesempatan ini, nasihat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan dan menghapuskan dosa-dosa kita dan memberikan kita istiqamah di atas kebaikan sampai Allah menjemput ajal kita. Allahumma amin. Allahumma amin. Nah, mungkin ada diskusi. Nah, tafadhal. Kalau ada diskusi. Gimana Pak? Muwakil. Menjadi mantap. Nah, insyaallah. Barakallahu fikum. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan dari orang tua kita bahwasanya bagaimana cara kita itu untuk bisa kokoh dengan ibadah kita. Satu hal yang sebagaimana Nabi katakan, Nabi SAW pernah mengatakan kepada seorang sahabat yang dia tanya, "Ya Rasulullah, ajarkan aku istiqamah." Kata Nabi SAW, "Qul amantu billah, thumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Syarat pertama kali untuk kita menguatkan agar kita itu buat kuat ibadah kita, iman dulu. Iman dulu. Iman, mengimani bahwasanya setiap ibadah kita itu akan diganjarkan pahala oleh Allah. Dan kita imani setiap keburukan kita yang kita lakukan, kita berleha-leha dengan ibadah kita, kita tahu di balik itu ada iqab, ada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kita imani. Setelah kita imani kedua ini, barulah hadir di hati kita keseriusan untuk beribadah. Karena dia tahu kalau dia melakukan yang baik, janji Allah surga. Kalau dia melakukan yang buruk, maka janji Allah ke sebelah kiri, yaitu nerakanya Allah. Maka setelah dia iman, setelah dia berimani demikian, maka akan timbul di hatinya untuk memperbaiki ibadahnya. Baru dia berusaha untuk menuntut ilmu, untuk dia memperbaiki ibadahnya. Oh, ibadah itu kalau diterima oleh Allah, ini sudah semangat nih, sudah ada iman di hatinya. Untuk mau supaya amal ibadahnya lebih berkualitas lagi, oh dia berusaha untuk belajar. Dia tahu setiap ibadah itu akan diterima oleh Allah dengan dua syarat. Yang pertama apa Pak? Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas dulu pertama kali. Setelah ikhlas, baru dia berusaha untuk ittiba' kepada Rasul, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dua syarat ini terpenuhi, maka amalannya insya-Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia awali dengan iman tadi, dan dia tahu di balik amalannya itu ada Allah Subhanahu wa taala akan ganjarkan setiap amalan yang baik, amalan yang buruk. Kemudian dia selalu introspeksi diri, muraqabah, muhasabah diri, bahwasanya dia adalah hamba yang banyak dosa. Ketika dia tahu dia banyak dosa, dia selalu khawatir, dia selalu untuk memperbaiki dirinya untuk menjadinya lebih baik. Begitulah para sahabat. Para sahabat setelah melakukan amalan, mereka itu enggak pernah senang, enggak pernah mereka katakan alhamdulillah. Yang ada mereka selalu istighfar kepada Allah, karena dia tahu setiap ibadah itu pasti ada kurangnya. Maka aneh ketika orang salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Alhamdulillah. Naam, itu bentuk kesyukuran. Namun kesyukuran Nabi setelah salat, bagaimana cara syukur Nabi? Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Demikian. Supaya apa? Karena dia tahu mungkin dalam salatnya enggak khusyuk, enggak 100% khusyuk. Teringat ada duit hilang, teringat kerja yang tadi, teringat ini, teringat itu, teringat anak. Sehingga enggak khusyuk. Sehingga apa untuk menyempurnakan itu? Dengan istighfar tadi. Karena sungguh kesyukuran kita dengan Allah itu
mesti juga mencontohi bagaimana Nabi kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin demikian Bapak Ibu, Bapak, dalam kita untuk menjaga ibadah kita supaya kuat iman dulu pertama sekali. Mengimani bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran dari setiap kebaikan ataupun keburukan yang kita lakukan. Sehingga kalau sudah tahu dia imani, insya-Allah dia akan berusaha untuk memperbaiki dirinya menjadi hamba yang lebih baik. Barakallahu fiik. Nah, mungkin ada yang lain atau mungkin kita tutup. Nah, alhamdulillah. Mungkin demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita tutup dengan qafat doa Fathul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.